Kasus COVID-19 kian bertambah setiap harinya. Dari puluhan kasus di awal tahun 2020, kini COVID-19 sudah mencapai 1 juta kasus per Februari 2021. Beberapa penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit jiwa juga turut menampung pasien COVID non-gangguan mental. Upaya pencegahan paparan COVID-19 terus dilakukan dan dievaluasi dengan memperketat jam operasional, serta peraturannya mencuci tangan dengan air mengalir, pengecekan suhu, dan menjaga jarak yang harus kian diperluas menjadi hal wajib bagi semua elemen masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan juga dilakukan di salah satu rumah sakit jiwa Profesor Dr. Surojo Magelang. Pihak rumah sakit menuturkan, pasien gangguan mental selama pandemi memiliki kondisi yang baik dan stabil. Walaupun sempat mengalami penurunan pelayanan ketika diberlakukannya lockdown, edukasi pasien gangguan mental juga rutin dilakukan dengan kerjasama antar pihak rumah sakit dengan pihak keluarga pasien sebagai orang terdekat pertama. Pada waktu awal COVID, gangguan mental ini turun drastis. Karena pada saat itu mungkin orang sudah mulai agak panik ya, dulu mulai ada lockdown segala macam sehingga mereka cenderung di rumah. Tapi setelah beberapa bulan lah setelah itu terus mulai aktif lagi, mulai berani kontrol lagi. Kemudian dulu ada fasilitas dari BPJS, kalau pasien yang selama masa COVID ini boleh kontrol 2 bulan sekali, itu juga menurunkan kunjungan. Tapi setelah keadaan mulai stabil, mereka mulai kontrol sebulan sekali. Kalau yang gangguan mental itu akan lebih sulit, karena mereka kalau pada waktu kondisi stabil, kemudian sudah ada kerjasama dengan keluarga pasien, ini akan mudah diedukasi. Permasalahannya kalau masih pasien yang dalam gangguan mentalnya masih cukup berat, itu kadang-kadang tidak ada komunikasi antara keluarga dengan pasien. Sebenarnya yang memperberat kondisi pasien adalah kecemasan. Jadi kalau kena COVID kan biasanya langsung mikir, berarti saya kesimpulannya akan hidup atau mati lah, itu aja. Nah, mungkin itu memperberat kondisi pasien sebenarnya. Makanya terus kita pisahkan, kalau yang gangguan jiwa itu ada bangsal khusus yang COVID untuk jiwa, apalagi yang masih ada gangguan gaduh gelisah, artinya masih fase akut, jadi dia benar-benar masih tidak mau diberi edukasi lah, itu ada sendiri. Nah ini memang akhirnya keluarga yang mendampingi itu diberi, keluarganya yang kita edukasi. Karena kalau kita menasihati orang gangguan jiwa itu kan juga sulit, nunggu dulu dia tenang, kita berikan pengertian, itu nanti lama-lama juga akan bisa mengikuti. Selama kita juga satu, jadi kalau lingkungannya begitu pasti dia juga akan ngikut. Pencegahan dan penanganan COVID juga dipersiapkan dengan pemisahan bangsal perawatan instalasi gawat darurat, pasien COVID dan non-COVID sedini mungkin dengan diikuti penambahan ruang perawatan. Sebenarnya di RSJ ini sudah ada program sejak awal muncul COVID itu dari preventif, kuratif, promotif, rehabilitatif sebenarnya. Jadi kita tidak hanya menangani COVID, tapi juga mulai memikirkan pencegahan, kemudian juga tentang rehabilitatif pasien yang dirawat. Kalau yang pencegahannya, ini kita mulai dari layanan dulu, di layanan gawat darurat, ini kita pecah 2. Ada layanan gawat darurat yang untuk non-COVID, ada juga layanan gawat darurat yang untuk COVID. Ini untuk supaya terpisah antara pasien yang COVID dan bukan COVID. Pihak rumah sakit juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar disiplin protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari kerumunan. Berada dalam kerumunan hanya disarankan 15-30 menit dalam ruangan yang ber-AC dan tertutup. Tim Liputan, Magelang TV.